Arif yang melihatnya dengan jelas pada saat itu berkata bahwa makhluk itu memiliki mata yang melotot dengan mulut menyeringai serta memiliki suara yang mendesis. Tidak lain dan tidak bukan adalah sosok pocong yang sedang melompat-lompat, tapi terlihat seperti melayang dan dibarengi dengan suara hentakan tanah, mirip benda jatuh. Kuduk kalian merinding. Pada suatu malam, Arif ingin bertemu dengan kenalannya dan satu orang temannya di suatu tempat yang mana sebelumnya mereka sudah janjian. Waktu itu, Arif belum mempunyai HP, jadi mereka hanya janjian jika bertemu lewat film saja. Yang mana pada saat itu mereka bertemu tepat pukul jam 7 malam. Kebiasaan Arif ini, jika ingin bertemu dengan kenalannya perempuan, biasanya dia mengajak salah satu seorang temannya, yaitu Danang. Karena menurut Arif, dari segi penampilan kalah jauh dibandingkan dengan Arif, yang notabene sangat jago dalam segi penampilan. Jadi, Arif merasa pede jika mengajak temannya yang ini. Karena menurut pengalamannya sendiri, jika mengajak temannya yang di atas Arif, maka kenalan yang disukainya akan berpaling ke temannya sendiri. Singkat cerita, pada sore itu, Arif datang ke rumah Danang dengan membawa sepeda motor jadul milik bapaknya Arif. Saat sampai, Danang pun yang mendengar kedatangan Arif lantas membuka pintu dan bergegas untuk berangkat ke tempat yang dituju sambil berboncengan. Jarak dari rumah Danang ke tempat tujuan pun tidak terlalu jauh. Mereka bertemu di sebuah pasar malam yang ada di kawasan Jogja. Singkat cerita, mereka pun bertemu dan berbincang-bincang hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kenalannya pun sudah meminta untuk pulang karena khawatir takut terjadi apa-apa. Seraya berkata dan mengajak kembali bertemu pada minggu depan. Lalu, Danang menerima ajakan tersebut dan sontak refleks menjawab agar pergi untuk menonton layar tancap. Kenalan perempuan yang mendengar hal tersebut mengiyakan ajakannya sambil tersipu malu. Di jalan pulang, Arif pun berkata tentang bagaimana spesifikasi kenalan yang ia kenalkan kepada temannya tersebut. Danang berkata bahwa ia mulai tertarik dan akan mengajaknya lagi jalan-jalan untuk nonton pada minggu depan. Sebetulnya, ini bukanlah pertama kali mereka bertemu dengan perempuan yang akan mereka kenal. Setelah itu, mereka menuju rumah Danang untuk sekedar ngopi-ngopi santai. Ternyata, Danang ingin segera pulang sebetulnya pada jam 11 malam. Namun, tiba-tiba dari dalam rumah, bapaknya Danang keluar dengan kondisi yang menggigil kedinginan sambil sarungan lengkap dengan koyo di kepalanya. Lalu, Danang pun bertanya apa yang terjadi kepada bapaknya. Bapaknya menjawab kalau dia sedang tidak enak badan, jadi tidak bisa untuk pergi ke kebun pada saat itu. Mendengar jawaban dari bapaknya, Danang pun menaruh curiga dan aneh. Lalu menyarankan agar bapaknya untuk istirahat agar lekas sembuh. Di sisi lain, Arif yang mendengarnya pun sama-sama menaruh curiga pada bapak temannya itu. Kenapa malam-malam ingin berkebun? Seraya menyolek Danang dengan perasaan yang tidak biasa. Danang yang melihat Arif kebingungan berusaha menenangkan dengan memberi jawaban yang normal bahwa bapaknya mempunyai beberapa pohon durian yang ada di belakang rumahnya. Namun, beberapa hari belakangan, nampaknya seringkali terjadi pencurian buah
durian di kebunnya. Setelah Arif mendengar kabar tersebut, Arif pun berinisiatif untuk mengajak Danang menjaga kebun durian ayahnya Danang di sebuah pondok dan bergegas mengambil beberapa peralatan seperti cemilan, senter, dan obat nyamuk oles untuk menemaninya begadang hingga pagi. Di tengah perjalanan saat akan menuju kebun durian, memang kondisi jalanan pada saat itu minim penerangan dan cukup mencekam, hingga tercium aroma menyengat bunga Kamboja, yang mana kita tahu bunga Kamboja sering kali kita jumpai di kuburan. Dengan sangat hati-hati sambil merapatkan barisan dan bergidik ngeri, Danang berkata bahwa tepat di sebelah kiri jalanan terdapat kuburan yang tidak terlalu besar, mungkin seperti makam keluarga. Namun Danang dengan tenang menjawab bahwa sedari kecil ia tidak pernah mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk astral. Dengan perasaan yang tidak tenang, mereka pun akhirnya sampai di pelataran pondok yang diceritakan bahwa pondok tersebut memang sengaja dibuat oleh bapaknya Danang untuk tempat beristirahat dan tidur. Sambil berjaga-jaga, mereka pun memutuskan untuk bermain catur dan ngobrol-ngobrol santai bersama, sembari menghilangkan rasa ketakutan yang mereka rasakan selama di perjalanan. Di malam yang hening dan dingin, tidak terasa mereka sudah menunggu 1 jam lebih, hingga tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari kejauhan. Ya, tidak lain dan tidak bukan itu adalah durian yang jatuh dari atas pohon. Mereka pun bergegas mengambil durian jatuh tersebut dan sedikit bernegosiasi apakah boleh durian itu dimakan. Danang pun mengiyakan kalau durian jatuh tersebut adalah rezeki yang tidak boleh mereka tolak. Setelah mereka menghantam masuk ke perut beberapa durian jatuh, tiba-tiba terdengar suara lain, yakni kepakan sayap tepat di atas mereka. Namun ternyata itu hanyalah seekor kelelawar. Namun berbeda dari biasanya, karena kelelawar itu berukuran agak besar dan berwarna hijau. Mereka pun berdua sebenarnya curiga dan merasa ada yang janggal. Namun mereka tetap tidak menghiraukannya. Cuaca yang dingin membuat mereka ingin membuat kopi untuk menghangatkan. Dia ngakak dingin membuat mereka ingin membuat kopi untuk menghangatkan. Namun Danang baru teringat bahwa ternyata termos untuk membuat air panasnya tertinggal dan berinisiatif untuk langsung kembali ke rumahnya untuk mengambil termos yang tertinggal tersebut, sembari berkata ke Arif untuk menunggu di pondok sendirian. Saat Danang sudah jauh dan Arif sendiri, terdengar kembali suara benda jatuh yang diyakini Arif itu adalah durian jatuh. Dengan penuh harapan, dia bergegas menuju sumber suara yang diyakininya berjarak kurang lebih sekitar 15 meter dari pondok tersebut dan berniat akan memakannya langsung tanpa menunggu Danang datang. Tapi Arif tiba-tiba mengurungkan niatnya karena ia mendengar suara mendesis mirip ular yang berada di semak belukar. Takut terjadi apa-apa, Arif mengambil ranting pohon dan memeriksanya. Kaget bukan kepala, Arif yang menyakini bahwa suara itu adalah durian. Ternyata yang didapat adalah sebuah kepala yang mirip manusia. Namun dari segi ukuran sangatlah tidak normal, seperti kebanyakan manusia pada umumnya. Arif yang melihatnya dengan jelas pada saat itu berkata bahwa makhluk itu memiliki mata yang melotot dengan mulut menyeringai, serta memiliki suara yang mendesis. Ia pun lari terpontang-panting sampai jatuh tepat di pondok. Tepat pada saat itu juga ada Danang yang sudah menunggunya dan sudah menyiapkan kopi dan berkata apa yang terjadi padanya dan memberikan segelas air untuk menenangkannya. Singkat cerita, Arif menceritakan dengan detail apa yang ia lihat. Namun Danang yang mendengar hal tersebut kurang percaya dan mengatakan bahwa Arif hanya mengada-ngada dan berhalusinasi.
Arif yang ketakutan dan panik dengan posisi mengenakan sarung menantang Danang untuk melihatnya sendiri. Danang yang penasaran bergegas untuk melihatnya, namun pada kenyataannya Danang pun tidak melihat apa-apa. Dari sinilah Danang pun berkata bahwa ia belum pernah sama sekali dengan bapaknya mengalami kejadian horor yang Arif alami sekarang dan merasa ada yang janggal. Singkat cerita, tidak terasa pukul 11 malam pun tiba. Udara pun semakin terasa dingin pada malam itu. 10 menit berselang, mereka berdua mendengar kembali suara benda jatuh dari arah belakang pondok. Mereka pun terdiam dengan ketakutan dan panik. Lagi-lagi, suara itu muncul kembali. Dengan perasaan was-was, Danang pun memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Tanpa diduga-duga, pada saat itu juga Danang mengajak Arif untuk kembali pulang ke rumahnya. Arif yang kebingungan karena begitu tiba-tiba bertanya tentang apa yang ia lihatnya. Danang pun tidak menggubrisnya sampai pada akhirnya Arif mencoba untuk melihat apa yang dilihat oleh Danang. Saat itu juga mereka berdua langsung berlari terbirit-birit ke arah rumahnya Danang. Karena apa yang mereka lihat tidak lain dan tidak bukan adalah sosok pocong yang sedang melompat-lompat, tapi terlihat seperti melayang dan dibarengi dengan suara hentakan tanah, mirip benda jatuh. Mereka berdua menuturkan bahwa sosok pocong yang ia lihat memiliki kain yang begitu kotor dengan ukuran yang tinggi, mungkin sekitar 2 meteran. Singkat cerita, mereka sampai di depan rumahnya Danang. Sembari mengetuk pintu dengan keras seraya berkata untuk dibukakan pintunya. Disusul dengan bapak, ibu, dan adik-adiknya Danang yang ikut terbangun sambil membukakan pintu karena mendengar suasana kepanikan tersebut. Bapaknya yang kebingungan bertanya apa yang terjadi kepada mereka berdua. Namun bapaknya hanya mempertanyakan tentang keberanian mereka berdua untuk memasuki kebun tersebut. Nampaknya Arif dan Danang yang tadinya berani namun ternyata tidak, membuat mereka berdua kapok untuk datang ke kebun durian milik bapaknya Danang tersebut. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi bagi kalian yang punya pengalaman mistis, horor, dan menyeramkan dan mau kita bagiin di segmen Radio Mistis. Gua udah cantumin alamat email di deskripsi. Gua Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.